Kisah vodka, sejarah, produksi, dan minuman modern. Vodka adalah minuman keras Rusia yang sangat ikonik. Semangat suling telah ditampilkan dalam banyak film, buku, dan bahkan lagu untuk menekankan karakter atau deskripsi Rusia. Karena sifatnya yang tanpa rasa, dan tidak berbau, vodka adalah minuman beralkohol yang sangat serbaguna. Seseorang dapat mencampurnya dalam banyak koktail atau bahkan meminumnya langsung di atas batu atau rapi. Tidak heran jika banyak orang di seluruh dunia mengonsumsi vodka, terutama di Rusia dan Polandia. Jika Anda akan mencobanya, Anda harus mengetahui informasi lebih lanjut tentang minuman keras Rusia ini. Bagaimana vodka dibuat? Vodka bisa dibuat dari bahan apa saja asalkan bisa difermentasi dengan baik. Biasanya, minuman keras diproduksi dengan bit gula, anggur, dan biji-bijian seperti gandum hitam, sorghum, gandum, jagung, atau kentang. Pembuat vodka mungkin menggunakan lebih dari satu butir atau bahan untuk membuat minuman keras. Sebelum memfermentasi bahan dicampur, dipanaskan, dan diaduk untuk membuat tumbukan padat, kemudian difermentasi selama 1 hingga 2 minggu. Setelah itu, pembuat vodka akan memisahkan campuran padat dari cairan etanol dengan menyaring mas yang difermentasi. Cairan alkohol akan mengalami proses distilasi yang melibatkan pemanasan dan pengumpulan uap. Biasanya, campuran disuling setidaknya 3 kali, dan beberapa pembuat vodka dapat menambahkan herbal atau tumbuhan selama proses tersebut. Selanjutnya, cairan hasil destilasi akan dipilah. Mereka akan membuang 35% cairan pertama karena mengandung zat beracun dan mengambil sisanya. Terkadang mereka akan menyaring 35% terakhir lagi untuk mendapatkan produk yang lebih baik. Setelah prosedur distilasi, pembuat vodka akan menyaring cairan dengan arang atau karbon agar lebih bersih. Air kemudian ditambahkan untuk mengencerkan alkohol hingga persentase kandungan alkohol tertentu. Kandungan alkohol dalam vodka biasanya berkisar antara 40 hingga 50% ABV. Tidak seperti anggur dan whisky, vodka tidak perlu berumur, bisa dibotolkan dan langsung dinikmati. Meskipun jernih, tanpa rasa, dan tidak berbau, Anda masih bisa merasakan rasa halus, berminyak, obat, dan kasar dengan sedikit rasa manis dalam minuman keras. Itu semua tergantung pada metode produksi dan bahan-bahan yang digunakan oleh pembuat vodka. Bagaimana dengan vodka rasa? Beberapa produsen vodka mungkin memasukkan rasa atau bahan buatan, seperti buah, vanila, atau kopi, dengan memasukkannya ke dalam campuran setelah diencerkan. Hasilnya adalah vodka rasa. Anda dapat menemukan berbagai vodka rasa, dari rasa khas, seperti jeruk dan vanila, hingga rasa yang tidak biasa, seperti bacon dan tembakau. Kisah vodka diasumsikan dibuat di Eropa Timur dan diproduksi di Rusia pada abad ke-14, bertahun-tahun setelah pemerintah Rusia menganggap anggur sebagai minuman berbahaya. Anehnya, vodka pertama kali digunakan sebagai obat sebelum dikonsumsi sebagai minuman keras di era modern. Ada beberapa jenis vodka pada waktu itu, mulai dari yang standar hingga yang berkualitas tinggi dan lebih kuat. Namun, produksi vodka saat itu tidak semulus sekarang. Oleh karena itu, produsen vodka biasanya menyembunyikan kotoran dengan menambahkan bumbu, rempah-rempah, dan bahkan buah-buahan di dalam campuran. Selain memasukkan bahan-bahan lain, pembuat vodka juga menggunakan metode pembekuan dan penuaan untuk menghilangkan kotoran. Kualitas minuman keras tidak meningkat sampai Permaisuri Katerina II naik dan memberikan hak kepada bangsawan untuk membuat vodka di tempat mereka. Membuat vodka menjadi lebih baik ketika metode penyulingan pot diperkenalkan pada abad ke-15. Belakangan, arang digunakan dalam proses penyaringan sebagai pengganti pasir sungai atau kain kempa. Ini meningkatkan kualitas vodka. Pada abad ke-19, vodka mulai dikenal karena Perang Napoleon. Permintaan vodka mulai meningkat, dan penyulingan mulai memproduksi vodka berkualitas rendah dengan kentang sebagai bahan utama dalam jumlah besar. Bolshevik mulai mengambil semua penyulingan swasta di Moskow setelah Revolusi Rusia pada tahun 1917, memaksa beberapa pembuat vodka untuk pindah ke negara lain dan menyebarkan vodka ke seluruh dunia. Salah satunya adalah keluarga Smirnov, yang menciptakan merek vodka Smirnov dan resep koktail Moskow Mule. Pada awalnya, vodka hanya populer di Rusia, Polandia, dan wilayah Balkan. Namun, setelah Perang Dunia I dan Perang Dunia II, minuman keras mulai terkenal di Amerika Utara, Amerika Serikat, dan di seluruh Eropa. Pasangan vodka minuman keras Rusia cocok dengan hidangan yang diasinkan, diawetkan, dan diasap, seperti ikan haring asap atau acar, sayuran acar, kaviar, steak,
dan sosis asap. Vodka juga sangat cocok dengan salad, roti hitam, hidangan Yunani dan Turki, dan keju krim atau asin. Tidak hanya dipasangkan dengan makanan, Anda juga bisa memasak hidangan tertentu dengan vodka. Minuman keras ini terutama digunakan dalam masakan Eropa Timur, saus pasta, dan makanan penutup. Ambil vodka Anda di Red dan White Store. Anda dapat mencoba bereksperimen dengan vodka baru untuk melihat apa preferensi vodka Anda. Toko Red dan White memiliki koleksi vodka berkualitas tinggi, seperti Smirnoff dan Grey Goose, untuk Anda coba. Anda selalu dapat meminta rekomendasi dan tips kepada asisten toko untuk menikmati vodka. Temukan toko minuman keras terdekat dari lokasi Anda.